Setiap surat di dalam Al-Quran masing-masing memiliki nama, dan nama-nama surat tersebut kadang diambil dari kata yang ada di dalam awal surat, seperti surat Yasin misalnya. Ada pula yang merupakan gambaran umum isi surat tersebut, seperti surat An-Nisa, karena dalam surat tersebut banyak menggambarkan hukum-hukum tentang wanita. Selain itu, ada pula nama surat diambil dari gambaran salah satu kisah dari surat tersebut, seperti surat Al-Baqarah. Secara makna, Al-Baqarah berarti sapi betina. Nama ini diambil karena di dalam surat ini, tepatnya ayat 67-73, itu berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa, agar menyembelih sapi betina dengan keperluan untuk mengungkap misteri pembunuhan. Dan berikut cerita lengkapnya. Cerita ini bermula ketika pada suatu hari ada seorang laki-laki yang tidak memiliki keturunan tetapi sangat kaya raya. Tiba-tiba dirinya meninggal dunia. Tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Maka agar tidak terjadi saling tuduh-menuduh di antara masyarakat Bani Israel ketika itu, dan tidak terjadi pertumpahan darah di antara mereka karena masalah ini, mereka pun pergi menemui Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa mendengarkan kasus yang sedang menimpa kaum Bani Israel ketika itu, beliau mengatakan kepada mereka, "Sungguh Allah telah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina." Mendengar jawaban Nabi Musa, mereka terheran-heran. Salah satu dari mereka berkata, "Apakah kamu mengejek kami, wahai Musa?" Mereka memandang perintah tersebut adalah ejekan dan main-main, karena mereka ingin solusi atas misteri kasus pembunuhan, malah disuruh menyembelih sapi. Tentu itu tidak masuk akal menurut mereka. Menanggapi kaumnya tersebut, Nabi Musa berkata, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Perkataan Nabi Musa ini menegaskan bahwasannya beliau bukan sedang main-main, juga bukan sedang mengejek mereka, karena perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Mendengar itu, mereka pun luluh dan percaya. Kemudian salah satu dari mereka berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, jika memang demikian perintah Tuhanmu itu, sekarang mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dirinya bisa menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Tanya mereka menantang Nabi Musa. Padahal perintahnya hanya disuruh untuk menyembelih sapi betina mana saja. Tidak tahu jenisnya seperti apa terserah, warnanya seperti apa juga terserah, dari mana asalnya juga terserah. Itu perintah asalnya. Tetapi mereka malah menyulitkan diri mereka sendiri dengan menanyakan sapi betina yang seperti apa, seakan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyulitkan mereka dengan jenis sapi betina yang sulit ditemui sebab kecerewetan mereka. Nabi Musa menjawab, "Sapi betina itu sapi betina yang umurnya tidak tua namun juga tidak muda, antara tua dan muda, pertengahan. Maka sekarang kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu," jawab Nabi Musa alaihissalam. Setelah dipersulit seperti itu, ternyata mereka masih saja menanyakan kepada Nabi Musa tentang jenis sapi betina itu. "Sekarang, wahai Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dirinya menjelaskan kepada kami warna dari sapi betina itu warna apa." Nabi Musa menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan jika dilihat orang-orang. Jawab Nabi Musa menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Sampai di sini kita bisa tahu kaum Bani Israel itu adalah kaum yang sombong, ribet, suka menyulitkan diri mereka sendiri. Setelah dijelaskan ciri-ciri atas permintaan mereka itu, mereka masih saja tidak paham. Wahai Musa, sekarang mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dirinya menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya kami belum jelas, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Pinta mereka sekali lagi semakin menyulitkan diri mereka sendiri. Kemudian Nabi Musa menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan juga belum dipakai untuk mengairi tanaman. Tubuhnya sehat, warnanya tidak belang. Penjelasan Nabi Musa terakhir ini memberi pemahaman kepada mereka sejelas-jelasnya, sekaligus mempersulit diri mereka sendiri. Setelah mereka mencari kesana kemari dengan kesulitan untuk menemukan sapi betina yang dimaksud, pada akhirnya mereka menemukannya juga. Lalu mereka menyembelih sapi betina tersebut sebagaimana Allah perintahkan melalui Nabi Musa. Namun, meskipun sapi yang mereka temukan itu nyaris tidak sama persis dengan apa yang dicirikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, mereka sangat kerepotan. Betapa tidak, mereka harus mencari sapi betina yang tidak muda dan juga tidak tua, berwarna kuning sangat bagus, serta enak dipandang mata. Dan sapi tersebut adalah jenis sapi yang sangat manja, alias tidak pernah digunakan untuk bekerja. Setelah sapi betina disembelih oleh mereka, kemudian melalui Nabi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka untuk memukulkan ekor sapi kepada mayat dari laki-laki yang telah dibunuh. Atas izin dan kuasa Allah, akhirnya mayat itu pun hidup kembali. Setelah itu, kemudian mereka bertanya kepada mayat yang hidup kembali itu, siapakah yang telah membunuhmu? Kemudian mayat yang sudah hidup kembali itu menjawab, bahwasanya yang membunuhku ialah anak saudaraku, karena mereka mengharapkan warisanku, sebab aku tidak memiliki anak. Maka nanti dialah yang berhak mewarisi hartaku, sebab itulah aku dibunuhnya. Setelah mengungkap siapa pembunuhnya, ia pun jatuh kembali, mati sebagaimana keadaan semula. Mereka pun akhirnya mendapatkan penjelasan yang sangat jelas. Setelah itu mereka pun membunuh pelaku pembunuhnya, yang tidak lain adalah anak saudara dari korban yang terbunuh itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Silahkan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan kajian menarik di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kalam Pustaka.